Lalu kemana perginya bewok itu? Bentak Mbah Sarwoto yang sedikit marah setelah mendengar bahwa bewok tidak berada di rumahnya. Saya sudah menggedor-gedor rumahnya, Mbah, namun tidak ada jawaban dari dalam. Kata Le Sukir. Sialan itu. Kemana dia pergi saat ada masalah seperti ini? Mbah Sarwoto terlihat marah dengan wajah yang merah padam. Pagi ini kami bersama warga mencari Arif yang dikabarkan hilang. Kami mencari di segala penjuru desa, dari Branglor sampai Brangkulon. Tak ada satupun warga yang tidak mencari keberadaan Arif yang hilang bak di telan bumi. Terlihat ibu dari Arif berusaha untuk menenangkan dirinya ditemani oleh Mbak Cuplis. Keberadaan bewok yang penuh tanda tanya juga menimbulkan rasa curiga di benak masing-masing orang yang berada di desa ini. Kami berkumpul di balai desa saat matahari sudah berada di tengah-tengah kepala. Pencarian Arif dan bewok dihentikan sementara oleh Mbah Carik. Para penduduk desa ini berteduh di emperan balai desa, membicarakan tentang masalah di desa ini. Arya, tahu dari mana kau bawa bewok yang bersama Arif saat itu? Tanya Mbah Gani. Malam itu, Mbah, setelah maghrib saya berencana untuk pergi ke balai desa bersama Arif. Jadi saya pergi ke rumahnya untuk menjemputnya. Kata Arya. Lalu setelah itu, tanya Mbah Gani lagi. Aku melihat Budeyum, ibunya Arif duduk di depan rumahnya dengan wajah cemas. Ujar Arya. Lalu saat kutanya mengenai Arif, beliau bilang bahwa Arif belum pulang dari siang kemarin. Tambah Arya. Apa benar yang diucapkan oleh Arya, Mbah Yum? Tanya Mbah Carik kepada Ibunda Arif. Ibunda Arif hanya mengangguk tanpa menjawab. Teruskan, Arya. Ujar Mbah Gani. Saat itu aku bertanya mengenai keberadaan Arif, namun, Budeyum bilang bahwa kemarin saat akan pergi ke ladang, Arif berpapasan dengan bewok dan itulah terakhir kali Budeyum melihat Arif. Kata Arya menjelaskan semuanya. Semua yang di balai desa terdiam mendengar penjelasan Arya. Aku ikut terdiam mencoba mencermati apa yang terjadi. Aku melihat ke arah sekeliling. Dari kejauhan nampak Alif berdiri bersandar di bawah pohon mangga menatap ke arah balai desa dengan raut wajah sulit dijelaskan karena jarak yang cukup jauh dari pandanganku. Ngapurane Mbah. Le Sukir tiba-tiba memecahkan keheningan dan berjalan ke depan. Ada apa, Kir? Tanya Mbah Carik. Mboten, Mbah Carik, saya ada sedikit urusan dengan Mbah Sarkem. Kata Le Sukir. Ono opo, Kir? Tanya Mbah Sarkem. Le Sukir pun menghampiri Mbah Sarkem dan membisikkan sesuatu agar tidak terdengar orang lain. Mbah Sarkem sedikit terkejut dengan apa yang dibisikkan oleh Le Sukir. Kami semua dibuat bertanya-tanya, apa yang Le Sukir bicarakan. Pencarian Arif dan bewok dilanjutkan sampai sore hari, namun hasilnya nihil. Arif dan bewok seperti ditelan bumi dan tak ada sama sekali tanda-tanda keberadaan mereka berdua di desa ini. Mas Bambang terlihat terburu-buru pergi ke suatu tempat bersama Mbah Sarkem dan Le Sukir. Aku hanya memandangi mereka bertiga pergi yang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang mereka bertiga rahasiakan? Malam ini aku merasakan suatu perasaan aneh dalam diriku. Entah kenapa aku merasa malam ini akan ada sesuatu yang terjadi. Aku melihat sendiri saat Mbah Gani dijemput oleh dua orang yang tak kukenal tepat setelah kami makan malam. Mbah Gani terlihat terkejut dengan pernyataan dua orang tersebut dan segera terburu-buru mengikuti mereka. Mbah Gani berpesan kepada kami dan istrinya, bila ada sesuatu yang mengganjal maka kami harus segera meninggalkan rumah dan pergi ke balai desa bersama-sama. Setelah Mbah Gani berpesan seperti itu, beliau pergi meninggalkan kami. Julia terlihat duduk bersama istri Mbah Gani mencoba untuk menenangkan perasaannya yang sedang resah. Kami berkumpul bersama dalam kewaspadaan akan hal yang tak terduga. Seorang pemuda terlihat terbaring dengan balutan kain seadanya untuk menutupi lukanya. Pemuda itu terlihat menahan rasa sakit dan demam yang menjalar di seluruh tubuhnya. Mbah Carik dan para juru kunci saat ini berada di ujung Brangkidul, berada di rumah Le Sukir yang berada persis di sebelah tempat pemakaman umum desa ini. Istri Le Sukir terlihat sibuk memeras handuk untuk membersihkan keringat yang keluar dari badan pemuda ini. Kenapa bisa seperti ini? Tanya Mbah Sarwoto bingung. Saya juga tidak mengerti, Mbah. Saat malam itu, dia datang dengan menahan luka dan menggedor-gedor rumah saya. Kata Le Sukir.
Sebaiknya secepatnya kita obati, agar dia tidak kenapa-kenapa, kata Mbah Sarkem. Mas Bambang terlihat di dapur sedang membuat jamu tradisional sederhana untuk membuat pemuda itu sadar kembali. Setelah cukup lama, Mas Bambang menuju ke arah pemuda itu dan meminumkan jamunya dengan perlahan kepadanya. Terlihat suasana tegang menyelimuti rumah Les Sukir. Setelah beberapa saat terlihat pemuda itu lebih tenang dan dapat sedikit beristirahat. "Piye, Le?" tanya Mbah Sarkem kepada pemuda tersebut. Mas Bambang dan Mbah Sarwoto dibantu oleh Les Sukir terlihat membantu pemuda itu duduk di tempat tidurnya. "Mbah," kata pemuda tersebut dengan lirih. "Bila belum kuat jangan dipaksakan dulu," ujar Mas Bambang. "Gak opo, Mas," kata pemuda tersebut. Les Sukir, Mbah Gani, Mbah Sarkem, Mbah Sarwoto, dan Mas Bambang terlihat duduk bersama di depan pemuda tersebut. "Bewok," kata Mbah Sarkem. "Nggih Mbah," jawab Bewok dengan pelan. "Sebenarnya ada apa, kenapa kamu bisa begini?" ujar Mbah Sarkem. Bewok terlihat diam mengambil napas dalam setelah mendengar perkataan Mbah Sarkem. "Bewok, katakan apa yang terjadi. Apa maksud semua ini dan di mana Arif berada?" kata Mbah Sarwoto. "Arif?" lirih Bewok. "Benar, katakan di mana Arif, dia sudah menghilang dari kemarin dan sampai saat Arif sudah dibunuh," kata Bewok memotong perkataan Mbah Sarwoto. Semua yang di sana terkejut mendengar perkataan Bewok. Les Sukir yang sudah mengetahuinya lebih dulu pun masih saja terkejut akan hal itu. "Apa maksudmu? Arif sudah mati Mbah, sudah mati," kata Bewok dengan mata berkaca-kaca. "Dia mati dibunuh, di tepi sungai. Jasadnya dihanyutkan," kata Bewok menahan air matanya. "Siapa yang membunuhnya, katakan siapa Wok?" tanya Mbah Sarwoto dengan tidak sabar. "Woto," bentak Mbah Sarkem. Mbah Sarwoto terdiam. Bewok terlihat memandangi mereka berusaha tegar dengan apa yang dia alami. "Saat itu, aku melihat dengan kedua mataku sendiri Arif dibunuh di depan mataku," kata Bewok. "Siapa yang melakukannya, Wok? Siapa yang sudah membunuh Arif?" tanya Mbah Sarkem. Bewok terlihat terdiam, mukanya yang awalnya pucat merah menahan marah. "Arya." Awan hitam terlihat mulai menyelimuti desa ini bersamaan dengan angin yang bertiup cukup kencang. Aku segera berjalan ke arah pintu berencana untuk menutupnya, namun saat aku ingin menutupnya tiba-tiba terdengar suara teriakan dan jeritan yang keras hingga hampir satu rumah atau bahkan satu desa mendengarnya. Kami terbelalak mendengar jeritan seperti hewan yang disembelih dengan pisau berkarat, suara jeritan yang berbeda daripada biasanya. Istri Mbah Gani segera berdiri, terlihat kakinya sedikit gemetar saat mendengar suara tersebut. "Nduk, Le, ayo ndang ke balai desa," ajak istri Mbah Gani terburu-buru. Kami tanpa banyak berpikir pun segera mematuhi perintah dari istri Mbah Gani. Kami bersama-sama pergi ke balai desa seperti yang diperintahkan oleh Mbah Gani sebelumnya. Angin bertiup cukup kencang, hingga obor yang kami bawa mati saat di perjalanan. Terlihat para penduduk juga berbondong-bondong dan terburu-buru pergi menuju ke tempat yang kami tuju bersama-sama. Dengan setengah berlari kami ingin secepatnya sampai di balai desa. "Arya," kata Mbah Sarwoto. "Benar, Mbah, Arya yang telah membunuh Arif," kata Bewok. "Kenapa, apa yang sebenarnya terjadi?" kata Mas Bambang tak percaya. "Aku juga tidak tahu, Mas. Aku hanya sedikit mendengar perkataan mereka. Dia bilang hal ini berkaitan dengan rahasia keluarganya," kata Mas Bewok. Mereka semua dibuat bingung dengan apa yang dimaksud oleh Bewok. Dalam kebingungan mereka dikejutkan dengan sebuah jeritan keras yang melengking hingga memekakan telinga. Badan para juru kunci terlihat sedikit gemetar dengan suara itu. "Tidak mungkin, kenapa secepat ini?" kata Mbah Sarwoto. "Sukir segera ungsikan Bewok dan istrimu ke balai desa," kata Mbah Sarkem. "Kita tidak bisa berlama-lama lagi, saat ini kita dikejar oleh waktu," tambah Mbah Sarkem. Mereka dengan terburu-buru segera pergi dari rumah Les Sukir. Les Sukir terlihat menggendong Bewok dengan keadaan setengah berlari. Mbah Carik dan para juru kunci pun demikian. Mas Bambang menggendong Mbah Sarkem dan berlari menuju Brangkulon mengantar Mbah Sarkem ke rumahnya.
Mbah Sarwoto dan Mbah Gani pun terlihat bergegas mengambil sesuatu dan berencana melakukan ritual Sadapati bersama dengan juru kunci yang lainnya.